Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fakrunisa dengan NPM 21131911057 dari Prodi Teknik Informatika 2 Universitas Sanggabuana YPKP Bandung. Di sini saya akan membuat tutorial pembuatan data employee dengan Liveware. Nah, pertama kita buka dulu link Liveware-nya. Nah, selanjutnya kita install komposer tersebut pada CMD. Nah, setelah pada CMD tersebut kita masukkan, maka selanjutnya kita membuat file Liveware-nya. Nah, di sini saya menggunakan PHP Artisan Make Liveware dengan nama data employee. Nah, setelah dimasukkan pembuatan folder tersebut, maka di sini akan terletak Liveware yaitu dengan nama data employee.php. Nah, di sini kita masukkan kelas-kelas. Nah, di sini ada public class yang di dalam employee ada employee ID, employee name, possession, employee email, employee phone, employee address. Nah, di sini juga ada function render, function create, function open model prover. Nah, di sini juga ada function close model prover. Nah, di sini pada is modal open akan true jika function tersebut open. Nah, selanjutnya ada function store. Dalam function store di sini terdapat kelas-kelas seperti employee ID dan lain-lain. Nah, di sini juga ada update or create. Nah, setelah itu di sini pada function edit kita masukkan kelas-kelas tersebut sesuai dengan kelas yang telah ditulis di atas. Nah, di sini ada $this open model prover. Nah, setelah itu ada public function delete. Nah, pada public function delete di sini kita masukkan file data employee agar nanti data tersebut bisa di-delete. Selanjutnya kita klik pada rute. Nah, di sini pada web.php kita masukkan rute-rute Liveware ataupun rute employee controller yang telah kita buat tadi agar si data employee Liveware tersebut terbaca oleh web browser nanti di Laravel. Nah, di sini ada rute resource pada employees. Di sini rute employees untuk Liveware dan rute employee untuk controller. Nah, selanjutnya kita klik Liveware pada views. Nah, di sini kita edit employees.blade.php. Nah, di sini kita masukkan kelas-kelas yang tadi telah ditambahkan pada model. Nah, di sini ada ID, name, possession, email, phone, address. Nah, kita masukkan kelas pada Liveware tersebut. Di sini saya menggunakan dengan $row. Nah, masukkan employee ID dan lain-lain. Selanjutnya kita klik create blade.php. Di sini kita edit sesuai dengan data employee Liveware. Nah, di sini kita masukkan kelas-kelas yang akan ditampilkan. Di sini yang pertama ada employee ID. Di sini saya menggunakan label for-nya from ID, from name untuk nama, untuk employee nama. Nah, selanjutnya yaitu from possession untuk class possession. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada from email. Di sini from email di sini untuk menampilkan employee email. Nah, setelah itu kita
klik employee email. Setelah diedit employee email, selanjutnya kita masukkan from phone. Nah, from phone di sini untuk list pada tampilan liveware nanti. Nah, from phone di sini untuk memasukkan employee phone. Selanjutnya ada from address di sini untuk memasukkan tampilan address pada liveware di Laravel tersebut. Nah, setelah diedit pada create.blade.php, selanjutnya pada layout app.blade.php di sini saya menambahkan sesuai dengan perintah liveware style. Nah, liveware style dan di akhir yaitu liveware scripts. Nah, setelah itu di sini kita edit navigation blade.php. Nah, pada navigation.blade.php di sini agar rute terbaca. Nah, employee liveware tersebut sudah diedit dengan nama employee. Setelah itu kita buka CMD untuk mengaktifkan PHP Artisan Share agar server tersebut bisa dikonekkan pada browser. Nah, setelah kita buka dan aktifkan, kita masukkan email yang telah kita masukkan pada Sublime Text tersebut. Di sini saya menggunakan email saya. Nah, selanjutnya kita coba tampilan employee liveware. Nah, di sini ada satu data, kita tambah data tersebut. Nah, di sini saya akan menambahkan data tersebut dengan employee ID 879, employee name Nisa Fakrun, position karyawan IT. Nah, selanjutnya email. Di sini saya memasukkan email nisafakrun97@gmail.com. Nah, setelah itu saya memasukkan nomor telepon karyawan tersebut 082. Nah, setelah memasukkan tersebut kita masukkan alamat data employee karyawan tersebut. Nah, setelah muncul data tersebut di sini saya akan mencoba menu edit. Nah, di sini saya akan mengedit alamat pada karyawan tersebut. Awalnya Bandung, saya ganti dengan Ciamis. Nah, setelah itu kita klik aja save. Nah, setelah data tersebut tersimpan, alamat pada karyawan tersebut menjadi Ciamis. Selanjutnya kita klik delete untuk menghapus data employee tersebut. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.